Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Ye Fengqing ketakutan, dan ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu saja, di bawah telapak tangan Chen Ping, Ye Fengqing mati mendadak. Ini adalah submaster dari Sealet Demon League, jika Anda mengatakan bunuh, Anda akan membunuhnya. Melihat ini, biksu lainnya menggulung simpul satu persatu, wajah mereka terkejut, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua bersukacita, mereka semua mundur pada saat terakhir, tidak ada yang berdiri bersama Feng Mo. Kalau tidak, nasibnya akan sama sekarang. Terutama Zhou Tai, ketika dia melihat Ye Fengqing ditampar sampai mati, kakinya gemetar dan celananya kencing. Chen Ping bahkan berani membunuh pemimpin Liga Feng Mo. Tuan muda, Chen Ping tidak akan menganggapnya serius. Dahi Zhou Tai dipenuhi keringat dingin, dan diam-diam dia juga bersukacita. Dan anggota Siling Demon League lainnya, ketika mereka melihat Ye Fengqing terbunuh, mereka semua berbalik dan lari. Tapi Chen Ping tidak mengejarnya. Tuan Chen, potong rumput liar dan singkirkan akarnya, jika tidak, orang-orang ini akan kembali dan melaporkan beritanya, dan Feng Momeng pasti tidak akan melakukannya. Biarkan saja. Jilianzan buru-buru berkata pada Chen Ping. Saya sengaja meminta mereka untuk kembali dan melaporkan surat itu. Sejak saya membunuh Ye Fengqing, saya tidak takut menyegel Liga Iblis. Tahu, organisasi seperti Seal of Demons seharusnya tidak ada di dunia ini. Chen Ping berkata perlahan. Jilianzan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengerti bahwa jika Chen Ping dapat mengatakan hal seperti itu berarti Chen Ping dan Feng Momeng tidak akan pernah mati. Meskipun Feng Momeng tidak merepotkan Chen Ping tidak akan melepaskan Feng Momeng. Tuan Chen, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda, karena kami keluar secara diam-diam, jadi kami harus segera kembali untuk menghindari kekhawatiran guru. Jika Tuan Chen mempunyai kesempatan, dia dapat mengunjungi lembah roh darah kami. Lembah roh darah kami terletak di sebelah Gunung Tianmo. Ada banyak sumber daya dan banyak harta langka di sana. Saya yakin Tuan Chen pasti akan mendapatkan sesuatu jika dia pergi ke sana. Jin Dong melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ping. Saudara Xin, jika saya punya kesempatan, saya akan pergi menemui Anda, dan saya juga akan pergi ke Gunung Tianmo. Xin Dong mengangguk, lalu, di bawah tatapan Chen Ping, dia membawa Luo Xi dan pergi. Penatua hantu Gunung Iblis juga melangkah maju saat ini dan berkata, Tuan Chen, maka saya akan kembali ke Gunung Tianmo dulu, dan menunggu kunjungan Tuan Chen. Saya berharap ketika Tuan Chen tiba di Gunung Tianmo, dia dapat bertemu dengan leluhur Feng Mo, dan saya juga dapat melihat leluhur Feng Mo. Xiong Wei, pasti. Chen Ping tersenyum ringan. Chen Ping tahu bahwa meskipun dia pergi ke Gunung Tianmo, dia mungkin tidak dapat bertemu Feng Mo, begitu pula Feng Mo. Bisa muncul. Sekarang ada banyak misteri dalam pertarungan antara dewa dan iblis, jelas sekali bahwa mereka semua telah ditindas, dan itu sudah direncanakan sebelumnya. Sebelum mengetahui kebenarannya, iblis mungkin tidak akan muncul dengan mudah. Kalau tahu semuanya sudah dilepas pasti berbahaya. Terlebih lagi, yang mereka lolos hanyalah tubuh roh, dan butuh waktu untuk memulihkan tubuh fisik dan kekuatan mereka. Jadi semakin tidak mungkin untuk tampil dengan mudah dan mengekspos diri Anda sendiri. Tetua hantu Gunung Iblis juga pergi, dan sekarang hanya Chen Ping, Jilianzan, ayah dan putranya, serta Gao Qilan yang tersisa. Bahkan jika hanya ada sedikit dari mereka yang tersisa, Zhou Tai akan gemetar dengan beberapa master keluarga Zhou yang melintasi alam kesengsaraan, dan mereka tidak akan berani berpikir. Faktanya, jika Zhou Tai memimpin seseorang untuk menyerang Chen Ping saat ini, Chen Ping tidak bisa menahan diri, ikuti saja. Menyaksikan 4 tetua dari Liga Iblis penyegel bertarung satu sama lain, Chen Ping juga menghabiskan banyak uang.
Selain kepergian hantu Gunung Iblis, hanya Jilianzan, penguasa alam kesengsaraan, yang harus berurusan dengan keluarga Zhou, sedikit. Saya khawatir akan sangat sulit bagi seorang ahli melintasi alam kesengsaraan. Tapi penampilan Chen Ping barusan membuat Zhou Tai takut setengah mati, bahkan jika Chen Ping ditinggalkan sendirian saat ini, Yin Tai tidak akan pernah berani melakukan apapun lagi. Chen Ping menatap Zhou Tai perlahan, dan Zhou Tai sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat Zhou Tai seperti itu, Chen Ping hanya mencibir dan tidak memperhatikan, lalu mempertemukan Gao Qilan dan yang lainnya. Kiri, banyak biksu memberi jalan kepada Chen Ping dan bersembunyi jauh, karena takut menyinggung perasaan Chen Ping. Chen Ping membawa Ji Yun dan yang lainnya kembali ke kota kecil, lalu mengambil pakaian terbang Fei Tianzong dan bergegas kembali ke Fei Tian. Zong, kali ini, Fei Tianzong menderita banyak kerugian, lebih dari separuh pesawatnya saja hilang, dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Chen Ping ingin tidak berhenti ketika dia tiba di Fei Tianzong, tetapi dia tidak bisa menahan ji antusiasme Lianzan, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Bisa tinggal selama sehari. Meskipun Sekte Fei Tian telah menderita banyak kerugian, dibandingkan dengan sekte rata-rata, ia masih cukup kaya. Jadi Jilianzan memperlakukan Chen Ping dengan baik selama sehari. Tuan Chen, bolehkah saya pergi bersama Anda? Sebelum Chen Ping pergi, Li Yun akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbisik kepada Chen Ping. Padahal, jika Ji Yun ingin berada di sisi Chen Ping, dia bisa belajar banyak dan berlatih sendiri. Aku tidak suka berada di samping sisi Chen Ping adalah beban, jadi saya belum berani berbicara. Li Yun tidak berbicara sampai Chen Ping hendak pergi. Ini, Chen Ping sedikit ragu-ragu, bukan karena dia tidak ingin Ji Yun mengikutinya, karena mengikutinya akan membahayakan nyawanya, dan sekarang dia telah memprovokasi Feng Momeng lagi, dia pasti akan diburu olehnya. Feng Momeng, jika Ji Yun mengikutinya, akan ada masalah pada saat itu, dan Chen Ping tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Jilianzan. Jilianzan adalah anak yang seperti itu. Ji Yun, bukannya aku tidak ingin kamu mengikuti, hanya saja Fei Tianzong telah mengalami pukulan berat sekarang, kamu harus menemani ayahmu menjalankan Fei Tianzong dengan baik. Lagi pula, sangat berbahaya untuk mengikutiku. Kamu juga tahu bahwa penyegel iblis itu pasti mencariku kemana-mana. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu. Ayahmu hanyalah anakmu, jika terjadi sesuatu, apa yang kamu minta dari ayahmu? Chen Ping hanya bisa mengikuti Ji Yun dan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Chen, Anda tidak perlu memikirkan saya. Jika Anda mengizinkan Yuner mengikuti Anda, saya setuju dengan seluruh tangan saya. Dan saya bisa memberi Anda pesawat biasa sebagai alat transportasi. Selama dia bersamamu, dia memang telah banyak berubah, dan aku terkesan. Jika dia tidak bertemu Tuan Chen, dia mungkin masih seorang playboy, tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Li Lianzan datang dan berkata dengan keras, Tuan Chen, jangan khawatir, ayah saya setuju. Li Yun memandang Chen dengan penuh harap. Datar, Chen Ping menatap mata Ji Yun yang penuh harap, dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Terutama airship Jilianzan, airship ini tidak bisa dibangun hanya dengan uang, sangat merepotkan dan masa pembangunannya sangat lama. Sekarang Jilianzan akan mengirimkan sebuah pesawat, terlihat bahwa dia sangat mementingkan Chen Ping. Melihat Chen Ping mengangguk, Li Yun meraung penuh semangat. Bagus, saya bisa mengikuti Tuan Chen mulai sekarang. Saat Ji Yun berteriak kegirangan, Li Lianzan mengeluarkan koin perunggu dari dadanya. Di koin itu terukir karakter Ji yang besar. Yuner, ini tanda dari keluarga Ji kita, ambillah barang ini, jika ada kesempatan, kembalilah ke kampung halamanmu. Ji Lianzan menyerahkan koin itu ke tangan Ji Yun. Ayah, bukankah kamu bilang tidak ada orang di rumah? Ji Yun bertanya dengan wajah bingung. Ayah selalu berbohong kepadamu. Faktanya,
keluarga Ji selalu memiliki orang, dan di seluruh benua tengah, keluarga Ji. Keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga terhormat. Untuk menikahi ibumu, aku dengan senang hati berlari keluar dari rumah Ji dan datang ke sini untuk memulai Fei Tianzong. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kedua keluarga itu, atau apa yang terjadi pada kakekmu. Jika kamu punya kesempatan untuk pergi ke benua tengah, ambil barang ini dan pergi ke rumah Ji untuk melihatnya. Dan jika kamu membutuhkan bantuan, keluarga Li pasti akan membantu ketika mereka melihat koin ini. Ji Lianzan berkata pada Ji Yun perlahan. Terlihat Ji Lianzan rindu kampung halaman, namun setelah menyelinap pergi selama bertahun-tahun, ia tidak punya wajah untuk kembali. Ji Yun mengambil koin itu, mengangguk penuh semangat, dan mengikuti Chen Ping ke pesawat. Segera pesawat itu lepas landas perlahan dan terbang menuju kota Kekaisaran Iblis. Dengan pesawat itu, Chen Ping dan yang lainnya merasa jauh lebih santai, tunggu saja dengan tenang. Saat pesawat itu terbang menuju kota Kekaisaran Iblis, pada saat ini, seluruh iblis kota Kekaisaran dijaga ketat. Daerah sekitar kota Kekaisaran Iblis dijaga oleh sejumlah besar penjaga. Dan di bukit tidak jauh dari kota Kekaisaran Iblis, tentara yang padat juga muncul, dan ada juga sejumlah besar tentara iblis. Binatang buas. Jarak antara kedua sisi beberapa ribu meter, tetapi aura ketegangan sudah sangat kuat. Kaisar Iblis Yihe duduk di aula utama kota Kekaisaran, mengerutkan kening. Dan di aula utama, ada beberapa jenderal dari Demon Imperial City. Hanya saja, di antara para jenderal ini, kekuatan tertinggi tidak lebih dari pangkat ke-7, dan tidak ada yang namanya jenderal berkekuatan tinggi. Orang kuat. Sejak kota Yaohuang berkonspirasi oleh Li Xing dan Hu Ben untuk merebutnya, beberapa orang yang setia kepada Yihe dan beberapa orang berkuasa di kota Yaohuang diam-diam dibantai. Hu Ben takut orang-orang ini kuat, dan jika mereka memberontak saat itu, Hu Ben tidak akan bisa menekan mereka sama sekali. Dengan bantuan orang-orang dari kota Raja Mingli, Hu Ben masih bisa duduk kokoh di posisi Kaisar Iblis. Namun dia tidak bisa selalu mengandalkan kota Raja Mingli untuk membantunya. Penduduk kota Raja Li membantu diri mereka sendiri untuk memerintah. Jadi Hu Ben ini diam-diam membunuh semua orang yang mengancamnya di kota Kekaisaran Iblis. Akibatnya, semua orang kuat di kota Kekaisaran Iblis menghilang, hanya menyisakan orang-orang hebat di alam gabungan. Awalnya, ada 5 pelindung kaisar yang tersisa di kota Kekaisaran, untuk mengaktifkan mekanisme rahasia ketika Kaisar Iblis membutuhkan bahaya di kota Kekaisaran Iblis, dan 5 pelindung utama ini akan muncul. Kelima master kekaisaran ini semuanya adalah kultivator hebat yang telah melintasi alam kesengsaraan. Mereka biasanya bermeditasi dan berlatih ketika tidak ada pekerjaan. Tapi tanyakan tentang kota Kekaisaran Iblis. Yihe Yaohuang dikhianati oleh Hu Ben, dan kejadian itu terlalu mendadak, jadi dia tidak punya waktu untuk melepaskan 5 tuan kerajaan. Setelah Yihe merebut kembali kota Kekaisaran Iblis dan memenggal kepala Hu Ben, dia segera pergi untuk memeriksa 5 penguasa kekaisaran. Namun ternyata kelima orang tersebut tewas secara tragis. Tampak jelas bahwa Hu Ben memanfaatkan ketidaksiapannya dan membunuh 5 orang. Akibatnya, kekuatan kota Kekaisaran Iblis turun drastis, dan di seluruh kota Kekaisaran Iblis, kecuali Yihe sendiri, tidak ada lagi master fluktuasi. Untungnya, ada banyak penjaga di kota Kekaisaran Iblis, ditambah lagi ada puluhan ribu monster di sekitar kota Kekaisaran Iblis, mereka dapat melindungi kota Kekaisaran Iblis untuk sementara. Tapi setelah mengetahui bahwa Yihe telah kembali dan merebut kembali kota Kekaisaran Iblis, Raja Li segera membawa orang-orang ke sini, siap menyerbu kota Kekaisaran Iblis. Raja Li datang dengan persiapan, dan dia juga membawa banyak master, yang jelas memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Namun, kota Yaohuang dilindungi oleh kota tersebut, dan Raja Li tidak memimpin orang untuk segera menyerang kota tersebut, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Kembali, sampai akhir, lawan mereka dengan tegas sampai akhir.
Seseorang membuka mulutnya, memecah ketenangan Ola. Saya merasa tidak enak, kekuatan kota Raja Mingli jelas lebih jauh dari kita, saya pikir kita harus tetap melakukannya. Penjumlahan. Alasan mengapa Raja Li tidak menyerang kita sejak awal, menurutku dia juga tega meminta perdamaian. Kita bisa mengirim utusan untuk meminta perdamaian pada Raja Li, paling buruk, mengiriminya lebih banyak sumber daya sehingga mereka bisa mundur. Beberapa orang takut dengan kekuatan kota Raja Mingli, dan mereka bahkan berinisiatif meminta perdamaian. Mendengar suara memohon perdamaian, Ye hanya bisa sedikit mengernyit, matanya menunjukkan niat membunuh secara umum. Menatap dari dekat jenderal yang meminta perdamaian, Ye tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dengan nafas yang sangat tajam. Itu datang dalam sekejap. Jenderal yang memohon perdamaian langsung terlempar dengan pukulan telapak tangan, dan tewas dalam ledakan di udara. Melihat pemandangan ini, yang lainnya tidak berani bernapas. Saya memanggil Anda untuk membahas strategi mundur dari musuh, bukan untuk meminta Anda mencari perdamaian dan mengganggu moral tentara. Jika Anda mengacaukan moral tentara, inilah akhirnya, kata Ye dengan wajah dingin.